Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Vina Marcella Griadi dengan NIM 1815051030. Saya dari kelas PTI 6A. Di sini sekarang saya akan mempresentasikan hasil animasi 3 dimensi yang telah saya buat. Untuk selanjutnya saya akan membahas 6 poin yang telah diminta. Saya akan menjelaskan satu persatu secara detail. Untuk poin pertama, model yang dibuat. Jadi ikan hias adalah model yang saya buat untuk tugas animasi 3 dimensi ini. Untuk poin kedua adalah bagian dari model yang telah ditekstur. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagian mana saja yang telah saya tekstur. Jadi di sini saya membuat modeling ikan. Untuk gambar ikannya sendiri saya mencari referensi di internet dan telah saya simpan di penyimpanan. Nah, ini adalah gambar yang telah saya cari di internet untuk saya buatkan menjadi modeling 3 dimensi. Untuk selanjutnya, untuk texturing model ini saya menggunakan teknik shading. Nah, jadi di sini ada beberapa node yang telah muncul sebelumnya. Nah, untuk membuat gambar ikan itu terlihat nyata, saya mendrag gambar ikan yang telah saya gunakan, yang telah saya unduh sebelumnya, lalu saya drag ke blender ini. Setelah itu dia akan muncul node gambar ikan tersebut. Lalu di bagian ini, di node ini ada color yang akan kita hubungkan dengan base color di node yang ini. Terus selanjutnya, jika seumpama gambar ini kurang pas dengan model yang telah kita buat, lalu saya akan beralih ke UV editing. Di bagian UV editing ini kita bisa mempaskan atau membuat gambar ini menjadi lebih pas dengan gambar aslinya. Kita di sini atur dengan select all. Pertamanya kita menggunakan bagian sini gambar ikan belum pas, jadi kita masuk ke UV editing kan. Lalu di sini kita harus memilih gambar ikannya dari arah yang sama. Itu seumpama ikan yang ini gambarnya kan ke kanan, yang ikan yang ini juga harus hadap ke kanan juga, begitu, agar nantinya kita bisa lebih teliti bagian mana yang belum terisi oleh gambar ikan ini. Nah, di sini kita harus melihat gambar ikannya dari arah yang sama dengan cara tekan A lalu tekan U. Di sini kita tekan A lalu kita tekan U, lalu pilih project from. Nah, ini project from ini. Nah, di sini kan baru seperti ini kan, awalnya nih nggak seperti ini, tapi kita bisa membuat ini menjadi lebih pas dengan gambarnya. Caranya kita tekan A lalu tekan S, kita bisa mengukur atau membuat ukurannya menjadi lebih pas, menyesuaikan gambar. Kita di sini juga bisa pilih G untuk memindahkan, ini S ini untuk membesar kecilkan seumpama seperti ini. Baru kita rotation juga bisa kita klik. Setelah dia menurut kita pas, kita bisa pilih select atau klik G yang fungsinya untuk membuat ikan ini menjadi pas di gambarnya seperti ini. Lalu kita majukan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan jadi ikannya kan udah agak pas nih. Nah, setelah itu kita masuk ke mode material untuk melihat hasil itu. Jadi seperti itu untuk teksturingnya. Selanjutnya untuk poin selanjutnya yang diminta adalah
bagian dari modeling yang telah di rigging. Jadi untuk bagian rigging, seperti tugas yang telah saya buat sebelumnya, di sini saya telah menjelaskan secara detail tahapan-tahapan rigging yang telah saya buat. Yaitu di sini ada 4 tahapan yang telah saya lakukan. Dari pertama yaitu tahap add armature. Cara pertama yang saya lakukan adalah dengan menambahkan armatur yang berfungsi sebagai tulang pada karakter ikan yang telah saya buat. Caranya dengan klik Shift A pada keyboard, lalu setelah itu untuk menampilkan tulangnya kita bisa mengatur pada bagian object properties, dan setelah itu kita bisa atur posisi atau mengatur rotasi tulangnya. Maksudnya ini di sini kita bisa menambahkan armatur ini pertamanya, lalu kita atur besar kecilnya. Lalu setelah itu di tahapan kedua yaitu subdivide multi, dimana setelah memberi tulang pada karakter ikan, maka tahap selanjutnya adalah memberi lebih banyak tulang agar nantinya karakter ikan bisa bergerak berdasarkan masing-masing tulangnya. Hal ini saya lakukan dengan cara klik kanan pada armature, lalu pilih subdivide multi, dan kemudian atur jumlah tulang yang kita butuhkan. Yang saya maksud adalah ini, armatur pertama kan hanya 1 dan ukurannya cukup besar kan tadi. Lalu saya atur ukurannya menjadi lebih kecil sesuai dengan berapa bone yang saya butuhkan agar ikan ini bisa bergerak. Jadi di sini saya membutuhkan kurang lebih 4 saya. Jadi saya membutuhkan 4. Jadi di sini saya mengcopy paste tulang yang telah saya buat di awal, dan ukurannya juga saya sesuaikan seperti itu. Lalu tahapan ketiga yaitu make parent. Untuk menggerakkan tulang pada karakter ikan yang telah saya sebutkan sebelumnya, selanjutnya saya mengubah salah satu tulang pada ikan, yaitu tulang pertamanya sebagai parent. Tujuannya agar ketika tulang belakang bergerak, tulang di depannya itu tidak akan ikut bergerak. Caranya dengan memilih with automatic weight. Nah, jadi bone yang saya atur sebagai parents yaitu yang ini, agar nantinya ketika tulang belakang bergerak, tulang depan tidak ikut bergerak seperti itu. Lalu tahapan keempat yaitu rotation. Terakhir, kita gerakan secara otomatis karakter ikannya saat kita klik play dan play buttonnya. Caranya adalah dengan klik pause mode, lalu pilih salah satu tulang di belakang dan arahkan ke kiri dan atur keyframe-nya. Jadi di sini itu saya awalnya mengatur bone yang berada pada posisi akhir. Di sini saya mengatur, sebenarnya di sini ada, nah ini. Di sini saya mengatur jika pada detik pertama dia ada di posisi tengah, selanjutnya detik kedua dia ada di posisi kiri, dan detik ketiga dia ada di posisi tengah lagi, lalu detik keempat dia ada di posisi kanan. Nah, seterusnya saya ulang-ulang seperti itu agar ekor ikannya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri seperti itu. Nah, untuk bagian riggingnya saya telah jelaskan. Selanjutnya poin selanjutnya adalah tunjukkan dan jelaskan hasil animasi yang dibuat. Jadi hasil animasi yang telah saya buat adalah ini. Setelah saya render, hasilnya seperti ini. Jadi ini merupakan hasil animasi yang telah saya buat, yaitu ikan hias, dimana dalam pembuatan animasi ini membutuhkan proses yang telah saya lakukan mulai dari modeling atau membuat model ikan itu sendiri, kemudian menambahkan atau membuat tekstur pada objek, dan kemudian mengcover objek dengan gambar yang telah saya download, dan kemudian untuk tahapan terakhir memberi rigging, dan tujuannya agar objek yang saya buat dapat digerakkan ke arah yang saya inginkan. Untuk poin selanjutnya yang diminta adalah penjelasan tentang aset yang dibuat sendiri dan aset yang di-download. Jadi di sini saya tidak menggunakan aset yang di-download. Saya hanya menggunakan aset yang di-download itu hanya satu, yaitu gambar ikan yang tadi saya perlihatkan. Mohon
laptop saya agak delay, jadi saya hanya menjelaskan melalui kata-kata saja. Jadi aset yang dibuat sendiri itu saya hampir sebagian besar saya membuat aset sendiri, mulai dari modeling, texturing hingga rigging itu saya membuat sendiri. Hanya saja saya menggunakan gambaran ikan yang saya download itu saja. Lalu untuk poin terakhir yaitu penjelasan singkat tentang film animasi yang nantinya akan saya buat. Yaitu jadi di sini saya memiliki ide untuk membuat film berdasarkan animasi yang saya buat, yaitu film kartun animasi di mana menceritakan seekor ikan kecil yang tidak tahu arah jalan menuju tempat kelompoknya menetap, dan diceritakan ikan kecil ini sedang kebingungan seperti itu. Jadi sekian penjelasan animasi 3 dimensi yang telah saya buat. Untuk pengucapan atau salah kata saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para Masanti.